Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi muharrama awarosilin wajallaha syahran mubarakan liqaumil mu'minin. Ashhadu an la ilaha illallahul malikul hakul mubin wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh usadiqul wadil amil tibil qulubi wa da'waiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absyari wa gizaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim amma ba'd. Fa ya ibadallah ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fil kitabil azizil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahirrahmanirrahim. La yagurunaka taqallubul ladzina kafaru fil bilad mata'un qalil summa mawahum jahannam wa bi'sal mihad. Ibu, bapak, saudara-saudaraku rahimakumullah yang kami hormati, kami muliakan, kami ta'zim kepada para alim ulama, tokoh-tokoh masyarakat yang berhadir bersama-sama dengan kita dalam momentum peringatan Tahun Baru Islam Muharram 1445 Hijriah. Dalam hal ini berhadir bersama-sama dengan kita pimpinan Majelis Ulama Indonesia MUI Kecamatan Pabuaran. Tadi malam saya di Kecamatan Sagaranten. Para panitia penyelenggara tabligh akbar malam hari ini bertepatan dengan tanggal 25 Juli 2023 miladiah, yakni Pemuda Infak Ikatan Majelis Pemuda Karompak dan juga Irman Ikatan Remaja Masjid Nurul Iman, para donatur, para dewan Dapil 5. Berarti di sini ada kehadiran para kandidat calon anggota legislatif kabupaten. Momen-momen seperti inilah yang merupakan satu perpaduan di antara komponen masyarakat yang menjadi aspirasi. Bahkan juga saya dengar di desa ini ada 6 kandidat. Jadi kalau sudah panas begini, dipanas juga dengan petasan-petasan begitu, tambah panas nanti dia. Itu maksud saya. Orang tua kita, saudara kita, guru kita, Kesepuhan Kiai Haji Ali Nasikin, musyawarah pimpinan kecamatan, Bapak Camat. Saya Pak Camat, afwan, belum dengar isi daripada sambutan Bapak, tapi dampak yang timbul dalam kondisi masyarakat pasti konsekuensinya adalah persatuan dalam komitmen ukhuwah Islamiyah dan akhlakul karimah, moralitas masyarakat dalam kontribusi terhadap negara kesatuan Republik Indonesia. Pasti itu, insya Allah. Dan Ramil, Komandan Rayon Militer atau Babinsa yang mewakili, kemudian Babinkum apa tadi, dan Pospol. 2 malam saya berada di sini dan yang kami cintai, kami banggakan. Ma'asyiral muslimin wal muslimah rahimakumullah.
Momentum kita pada malam ini dengan kondisi negara dan agama sangat-sangat tepat. Beberapa tahun yang lalu kita tidak boleh melaksanakan ukhuwah Islamiyah, silaturahim, karena kita digempur dengan berbagai macam fenomena politik dan terutama arus globalisasi. Kondisi kita sedang mengalami pandemik COVID-19 dan Corona. Allah bebaskan bangsa ini, Allah selamatkan bangsa ini, kita bebas dari COVID-19. 2 tahun kita tertati-tati untuk kita boleh mengadakan tabligh akbar. Andaikan kondisi seperti sekarang terjadi pada sebelumnya, nggak bisa kita berkumpul. Bangga kita dihadiri oleh musyawarah pimpinan kecamatan, menunjukkan bahwa desa ini persatuan ukhuwah Islamiyahnya antara masyarakat dan aparat terjalin dengan baik. Amin ya Allah ya Rabbal. Ketahuan sekali, kalau di tempat lain, saya ini Pak Camat, pendakwah yang berkeliling Indonesia, tahu persis kondisi bangsa kita, tahu persis bagaimana kemajuan Islam di dalam perjalanan negara ini. Kalau di tempat lain, maksud saya, tak ada pejabat yang berani datang. Kalau sudah menyangkut nama-nama kami yang diumumkan Presiden Joko Widodo, termasuk saya, barisan dalam gabungan Ustadz Radikal, diumumkan oleh pemerintah, diumumkan oleh kepala negara, 200 Ustadz tercatat radikal. Tidak logis, karena setiap kali kami tampil selalu ribuan orang yang datang. Radikal bagaimana ini Pak Camat? Ini satu penyakit yang akan kita bicara. Majunya sebuah negara, Indonesia menjadi negara yang baldatun, thayyibatun, diberkahi oleh Allah. Tadi saya lupa menyampaikan, rupa-rupanya pabauran ini adalah merupakan perjalanan dakwah dari para habaib. Saya berbicara dengan Habib Muksin, Ustadz, kondisi bangsa kita ini dalam konteks kekinian, artinya dalam masa sekarang ini kita berdakwah tidak berhadapan dengan berbagai macam persoalan menyangkut tentang kredibilitas seorang pendakwah. Artinya dari Jakarta saya boleh datang kemari dengan menggunakan mobil, tapi di zaman dulu kata beliau jalan kaki. Artinya kita hanya menikmati Islam ini setelah ulama-ulama yang dulu sudah membenamkan pengabdian mereka di hadapan Allah untuk jihad fisabilillah. Negara ini merdeka, negara ini berdaulat atas nama rakyat. Founding fathers, founding mothers kita, kebanyakan dari mereka adalah ulama. Karena negara kita ini mayoritas dikenal oleh dunia, mayoritas penduduknya adalah Islam. Perjalanan dari satu presiden ke presiden yang kedua sampai presiden yang ke-7, nanti akan ke-8, 2024. Baru kali ini umat Islam merasakan pahitnya perjuangan. Jadi menurut analisa saya dari statement Habib Muksin tadi, persoalan dulu kakek beliau para habaib berdakwah di tanah Sunda, khususnya di Pabuaran ini, Sukabumi ini, menghadapi fenomena teologis yang sangat menyakitkan. Sekarang ini juga sama Bib. Di era presiden pertama 2, 3, 4, 5, 6, insya Allah banyak Islam menghadapi tantangan, tapi tidak seberat ini. Fitnah dan keserakahan
berkecamuk dalam kehidupan kita bermasyarakat, dipertontonkan di hadapan publik. Hakim ditangkap, orang yang semestinya menegakkan hukum, Mahkamah Agung, Hakim MA masuk penjara. Bahkan beberapa jenderal ditangkap masuk penjara. Orang-orang yang menjadi contoh panutan dalam komitmen konsekuensi hidup. Ini Muharram adalah bulan yang paling tepat. Tinggalkan kebatilan menuju pada rahmatul hidayah. Itulah pengakuan Muharram itu. Bulan yang dikhususkan Allah menjadi berkah bagi kaum mukmin, orang Islam. Jangan kita ikuti budaya tasrik musrik orang kafir tahun baru. Itu budaya saya yang lama. Merry Christmas and Happy New Year. Itu dia. Saya tinggalkan dari contoh pribadi saya tinggalkan ibu bapak rahimakumullah dan menuju pada panggilan hidayah. Tidak mudah mendapatkan hidayah. Komandan pos polisi tadi bicara dengan saya di satu desa, katanya di Sukabumi ini 60% penduduknya sudah beragama Kristen. Setahu saya orang Sunda itu fanatis. Orang Sunda itu mayoritas beragama Islam. Dan kebetulan salah satu kiai yang saya belajar ilmunya di Purwakarta, Kiai Haji Abdul Somad, orang Sunda. Sama dengan di Manado, kampung halaman saya. Manado itu 99,9% agamanya Kristen. Tempat kelahiran saya, lahir dan dibesarkan kota Manado. Besok Habib Bahar di sana, sama satu kampung kita. Rocky Gerung, kita dari Manado. Abah sesepuh kita yang tadi bertanya sama saya, Ustadz dari mana dulu? Saya dari Manado. Apa agama dulu? Agama saya Kristen, fanatis. Karena orang Manado dari sudut pandang antropologi, dalam kultur budaya orang Manado, siapa yang keluar dari Islam berarti dia keluar dari garis keturunan nasab keluarga. Apapun tidak diberikan lagi ornamen peninggalan. Apa kalau istilah kita di tanah Sunda? Budel, wasiat, warisan. Kalau di Manado ornamen nggak dapat. Kalau sudah keluar dari Kristen masuk agama Islam, berarti Anda di luar garis. Jawaban saya, lebih baik kita pisah di dunia daripada kumpul di neraka. Lebih baik kita tidak bersaudara, bahkan pisah dengan orang tua kandung. Ingat secara Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Paman beliau sendiri yang menjaga dan melindungi beliau sampai akhir hayatnya. Abu Thalib tidak beriman. Tidak boleh dipaksakan. La ikraha fiddin. Tak ada paksaan untuk memeluk Islam. Laqad anzalna ayatin mubayyinatin wallahu yahdi may yasha'u ila siratin mustaqim. Allah yang telah menurunkan ayat-ayat yang memberi penjelasan, dan Allah yang memberi petunjuk kepada siapa yang dikehendaki ke jalan yang lurus. Saya mempelajari Islam ini, ibu bapak, bukan seperti membalik telapak tangan. 8 tahun saya belajar tentang kebenaran agama Islam ini. Saya mempelajarinya sampai di tempat kelahiran Isa al-Masih, Bait Lam, bukan Bethlehem. Bahasa yang benar itu Bait Lam, rumah roti. Karena di Bait Lam atau istilah orang awam Bethlehem itu adalah tempat pembuatan roti tidak beragi. Itu yang dipakai orang Yahudi dalam sesembahan mereka.
Abad 6 sebelum Masehi lahir sosok laki-laki dengan cara spektakuler tanpa konotasi seks, hubungan laki-laki dengan perempuan dari seorang perawan yang bernama Maryam, namanya Al-Masih. Apa tugas Al-Masih atau dalam bahasa Ibraninya Yeshua Mashiach? Apa tugas dakwah beliau? Tugas dakwah beliau ada dua. Yang pertama, memanggil orang Yahudi, orang Israel kembali untuk menjemput Nabi terakhir. Yang kedua, beliau menyatakan akan datang seorang Nabi mimba bismuhu Ahmad, Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi yang menyatakan akan datang Nabi Muhammad bukan kiai, bukan abuyah, bukan ulama, karena pada waktu itu nggak ada istilah ulama. Islam masih jauh di belakang. Al-Masih dilahirkan 6 sebelum Masehi, Rasulullah dilahirkan tahun 571, 20 April tahun 571. Semua pendeta di dunia ini tahu tanggal kelahiran Ahmad bin Abdullah. Orang Yahudi juga mengenal Ahmad bin Abdullah. Siapa Ahmad itu? Nabi kita tercinta Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya Yahudi kalau sembahyang meminta syafaat Nabi kita. Hikoman takim dakhala Muhammadin Muhammadin Muhammadin. Antum kalau nggak percaya bicara saya ini, nanti habis saya ceramah buka di YouTube. Orang Yahudi menyebut nama Muhammad ketika dia sembahyang. Sampai sekarang mereka mengakui dan menunggu akan datang seorang nabi terakhir, Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu saya tinggalkan agama Kristen. Penelitian ilmiah terkait dengan kebenaran agama Islam. Saya mencoba mempelajari secara tematis, dalam konteks teologis, dalam aspek sosiologi, dalam aspek antropologi budaya. Apa betul Muhammad ini punya hubungan dengan Isa Al-Masih? Pencarian jati diri yang sebenarnya. Kalau kita belajar ilmu thariqat, kenal dirimu, maka engkau akan mengenal Tuhanmu. Kenali dirimu supaya engkau mengenal Tuhan. Albert Einstein, bahkan Charles Robert Darwin, itu peneliti teori evolusi yang mengatakan manusia dari monyet. Bagi orang yang tidak belajar filsafat, dia bilang Darwin salah. Masa manusia dari monyet? Saya sama dengan Darwin, belajar filsafat, saya akui Darwin benar. Siapa tahu nenek moyang Darwin memang monyet. Begitu belajar filsafat. Karena kita umat Islam ini bertauhid tapi lemah, sehingga muncul orang-orang yang bertauhid, mengaku sebagai ulama, mengaku sebagai syekh, mengaku sebagai pimpinan pondok pesantren. Ribuan umat Islam hari ini tertipu oleh bajingan tua Panji Gumilang. Ibu bapak jangan anggap persoalan ini remeh-temeh. Ada yang mengatakan, oh di belakang Panji Gumilang ada Israel. Bicara soal Israel ini ahlinya, insya Allah. Kalau antum tanya kitab Sorogan, nanti banyak kiai di sini. Bukan bidang saya. Nggak perlu saya pelajari itu, karena banyak ulama yang tahu soal itu. Ibarat handphone saya ini cuma charger. Tahu charger? Kalau low bat, baterainya sudah lemah, dibutuhkan charger. Walaupun saya hanya ada charger semahal HP ibu bapak, pasti kalau lowbat butuh charger. Jadi persoalan bangsa ini, moralitas pimpinan penguasa negara ini, bisa pencuri, bisa maling, bisa korupsi, hanya karena jabatan saling menjatuhkan. Nah, ini dengar baik-baik ini 6 kepala desa ini. Bersaing secara sehat. Sadar, lihat, oh saya orang Islam. Bagaimana mendapatkan harta? Imali dunia kakana kata Yesus abadan wa maliki rotika kakanaka tamutugodan. Cari duniamu
seolah-olah hidup 1000 tahun, cari akhirat seolah-olah mati besok. Tak perlu berteriak, dukung saya supaya saya jadi kades, dukung saya supaya saya jadi seorang legislator parlemen, duduk sebagai pembawa aspirasi umat. Tak perlu. Perkenalkan diri saja, tunggu saja Ustadz datang, nanti disampaikan. Tidak akan saya sampaikan kecuali yang dekat sama saya tadi dari Demokrat, karena memang pendukung Anies sama-sama saya. Allahu Akbar. Namanya Suher, Pak Suher. Dengar itu nama itu. Nah, dia akan tahu, dia dekati ulama, dia dekati. Walaupun saya bukan ulama, dia mepet terus sama saya. Waduh, kasihan, harus disampaikan ini. Jangan dulu bangga Pak Suher. Ada maksud saya bicara begitu, karena saya masih simpati Pak dengan sosok pimpinan politik yang paling santun dan beradab, berakhlakul karimah, Susilo Bambang Yudhoyono. Amin ya robbal. Amin. Beliau postur tubuhnya gagah, beliau cakrawalanya luas, bastotan fi almi wal jismi al qawiyul amin. Dia kuat, dia gagah, dia cerdas, punya hubungan integral, punya hubungan person, punya hubungan intelligence dengan orang-orang pintar yang ada di benua Amerika dan Eropa. Dan ketika SBY diganggu sosok pribadinya, SBY senyum, bersikap sebagai seorang bapak. Itu Pak Suher. Alhamdulillah Bapak, di banyak berapa suara ini Pak, banyak sekali ini, ribuan ini Pak. Ada yang lain Ustaz? Ada, insya Allah. Saya menyampaikan, tapi tergantung ibu bapak. Doa Pak Suher ini harus dipertajam. Minal laila fatahajat bihi. Menangis di waktu sholat tahajud. Minta kepada Allah. U'du'uni astajib lakum. Ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bisobri wa sholati innallaha ma'a sobirin. Tadi sudah dibaca Qori, saya dengar. Minta kepada Allah, bergantung dan berharap kepada Allah, dan Allah menunggu sifat sabar kaum mukmin. Ulama mesti sabar, jamaah mesti sabar, polisi mesti sabar, tentara mesti sabar, apalagi pimpinan-pimpinan daerah, Pak Camat mesti sabar. Kenapa? Karena kita semua akan berangkat ke akhirat. Kita akan mati. Di antara kita yang duduk ini, siapa tahu nanti 1 jam 2 jam kemudian subuh hari imam menyampaikan innalillahi inna ilaihi raji'un. Cita-cita selesai, pekerjaan di dunia habis, segala yang kita rencanakan sudah selesai. Bagaimana caranya supaya segala sesuatu, perlengkapan diri kita ini untuk kita berjumpa dengan Sang Halik? Gampang sekali. Saya ibu bapak mendapat satu kemenangan, insya Allah. Kata guru saya di Kalimantan, orang katanya kalau dari kafir masuk Islam seperti tisu ini. Orang yang mengucapkan 2 kalimat syahadat yang tadinya kafir kemudian masuk Islam seperti tisu ini, putih. Jadi saya dan keluarga masuk Islam, satu keluarga ini 36 tahun umur saya. Maksud beliau. Jadi Pak Yahya masuk Islam itu yang 35 tahun ke sana sudah bersih. Nah, ente ibu bapak termasuk yang nyalakan petasan itu. Allahu Akbar. Ibu bapak masih tercatat. Tapi perlu digarisbawahi, Allah Subhanahu wa ta'ala dan para malaikat yang mengadili makhluk manusia itu bukan seperti polisi, pencuri ayam 3 bulan, pembunuhan berencana seperti Sambo hukuman mati. Tidak begitu Allah. 35 tahun, 36 tahun kita kafir, 36 1 jam kita mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, tempat kita adalah surga.
Ini kelebihan agama Islam. Jadi nggak usah khawatir ibu bapak, biar tidak sholat, yang penting Islam. Iya, itu dia. Nggak apa-apa. Lalu yang pemalas sholat yang dengar begini, alhamdulillah. Jangan dulu percaya ini yang duduk di sini bukan ulama, mantan kafir. Antum jangan dulu telan, karena antum langsung telan, keselak. Inilah umat Islam dewasa ini, Bib. Jadi Habib yang dulu berjuang membongkar, ibarat orang buka kebun mau nanam padi, pohon-pohon besar dirobohkan. Nah, setelah pohon jadi, kata Soekarno, presiden pertama, musuh dari bangsa lain mudah kita hadapi, tapi musuh yang paling besar adalah bangsa kita sendiri. Jadi sekarang ini berat juga, Bib. Bagaimana kita tidak, yang ini yang saya bilang tadi, begitu dibuang langsung ditelan. Mari kita umroh, mari kita haji, nggak perlu ke Mekah, cukup ke Indramayu. Padi memang kacau kau punya otak itu. Saya dari kafir masuk Islam, keliling Indonesia, berdakwah di seluruh Indonesia. Allahu Akbar, takzimnya orang Islam itu di desa, di kampung. Bahkan mohon maaf ibu bapak, kalau saya mau bilang desa-desa yang saya masuki, nggak pernah ada ustadz sampai ke sana. Di Sulawesi Selatan contohnya, Laluasa, Kepulauan Selayar, naik gunung berlapis gunung. Kami suami istri sudah sampai berdakwah ke sana. Imam yang di masjid itu dukun. Adakah ustadz yang sampai ke Pulau Midai di perbatasan Laut Cina Selatan dan Natuna? Kami sudah sampai ke sana. Pulau Kijang di Riau, daerah-daerah yang memang sulit untuk ditempuh dengan perjalanan darat, lewat sungai, lewat lautan, melewati buaya-buaya di tengah laut. Untuk belum ditelan buaya, buaya bilang tidak usah telan, sama-sama buaya dulu itu. Keliling Indonesia, tahu persis bagaimana kondisi umat Islam Indonesia ini. Allahu Akbar. Jadi kalau ada pejabat yang coba-coba menzolimi, saya cuma mau kasih tahu, umat Islam melawan atau tidak, kau akan tanggung nanti. Bermain air basah, bermain api letup. Lihat saja nanti. Coba-coba saja zolimi agama ini. Saya pribadi dulu suka sekali hina Islam. Orang pakai sorban begini, saya bilang taplak meja, kurang ajar betul. Karena setelan saya dari kaki sampai kepala lifestyle Europe. Penampilan saya dari kaki sampai kepala berpenampilan ala Eropa dan Amerika. Kemana-mana pakai jas, sampai mati pun pendeta pakai dasi kupu-kupu di dalam peti. Saya kaget nih, Panji Gumilang pendeta diundang waktu sholat. Kita melaksanakan Idul Fitri. Alhamdulillah billazi khatama Ramadana summa ja'abadu bisawal wan ama ala sa'imina bidil fitri wa khairin nawal. Memasuki Idul Fitri wa sa'imina fi syahr Ramadan, sudah menyelesaikan yang namanya hatam Ramadan. Begitu kita disucikan menjadi orang yang fitrah, kita sholat Idul Fitri, dia datangkan pendeta, sholatnya pakai duduk begini lagi. Duduk begini ini kalau kakek-kakek yang sudah tidak bisa jalan. Panji Gumilang saya lihat sehat, dia jalan. Ibu bapak apa yang dia buang, ibu bapak telan. Inilah kata Rasulullah SAW, istatuliyat kulunaroh bisitatin. Ada 6 golongan yang masuk neraka karena 6 perkara. Yang pertama, al-umara'u bil ju'uri, penguasa pemerintah yang sewenang-wenang. Yang kedua, wal arrabu bitasubi, orang badui yang fanatis kesukuan. Yang ketiga, wa ahlur saqi bil jahli, orang kampung karena bodoh. Yang keempat, wadahakinu bil kibri, kepala daerah yang sombong. Yang kelima, wa tujaru bil hiyanati, pedagang-pedagang pengkhianat. Yang keenam, wal ulama'u bil hasad, ulama yang dengki. Ini
menanam persoalan Nabi SAW sampaikan dalam hadis yang sahih. Allahu Akbar. Terjadi sekarang ini. Pertanyaannya, apakah betul penguasa sekarang ini sewenang-wenang? Enggak, oh Jokowi ini paling adil. Bagi penjilat yang ngomong begitu. Adil di mana, Ibu Bapak? Kita mencari pemimpin yang adil. Amin ya Rabbal. Cari pemimpin yang betul-betul memihak kepada aspirasi rakyat. Ini tentara dan polisi ada duduk di samping. Coba tanya ke mereka. Waktu pimpinan Bapak yang pensiun yang sudah almarhum kembali ke rahmatullah, apakah waktu bawa dikubur pakai pakaian dinas, Pak? Lalu Mukar dan Nakir tanya, ini pangkat apa ya? Taruh sebelah. Ini pangkatnya apa? Oh, taruh sebelah. Kasih pakai pakaian dinas? Tidak, Pak. Tidak. Kembali kita semua kepada iman Islam. Mau jenderal, mau kopral, dibawa ke liang lahat. Iqra kitabaka binafsikal yauma alaika hasib. Bacalah kitabmu, cukup dirimu sendiri jadi penghisap atas perbuatan. Wa kulla insanin alzamnahu ta'irahu fi unuqi wa nukhrijul lahu yaumal qiyamati kitaba yalqau masyura. Iqra kitabaka binafsikal yauma alaika hasib. Dan tiap-tiap manusia, wakula insanin, bukan wakula kafirin, bukan wakula mukminin, bukan orang Islam dan orang kafir, wakula insanin, dan tiap-tiap manusia. Berarti semua agama kumpul di dalam liang lahat. Ditanya dalam pelataran kiamat, di antara sekian manusia yang ada, berbagai macam agama yang dia miliki, akan ditanya, man rabbuka, siapa Tuhanmu? Nah, itu yang saya takut sekali. Kalau ditanya dulu waktu saya belum masuk Islam, siapa Tuhanmu? Yesus Kristus. Bingung ini malaikat, Yesus dari mana? Bahasa apa itu? Bahasa Yunani, diterjemahkan dari Lesos Christos. Abjadnya alfa, beta, gamma, delta, zeta, theta, iota, kappa, lambda, munu, omikron, pi, psi, terakhir omega. Makanya ada virus omikron. Oh, saya bilang virus dari Yunani ini. Omikron itu abjad yang terakhir. Waktu saya di penjara, ini sekarang virus COVID-19 tipenya tipe omikron. Saya bilang kawan-kawan, kalau omikron berarti sudah mau habis ini COVID ini. Habislah memang, betul. Nggak ditanya apa agamamu, dari mana kamu, suku apa kamu, tidak. Di Sunda, Manado, tidak. Wa kula insanin alzamnahu, karena sifat daripada agama Islam itu bukan kepada umat Islam. Bapak salah. Al-Quran itu bukan kepada umat Islam. Hudal linasi wa bainati minal huda wal furqan. Nanti sebulan 2 bulan lagi kita akan melaksanakan Maulud Nabi. Kata Allah, tidak kami utus engkau Muhammad kecuali menjadi rahmat bagi alam semesta. Nabi Muhammad itu nabi bagi seluruh umat manusia. Al-Quran hudalin nasi, bagi semua umat manusia, seluruh umat manusia, dari suku, kaum, bangsa, dan bahasa. Lalu bagaimana Ustadz antum bilang kami orang Islam bukan kitab kami Al-Quran? Begini penjelasannya, Ibu Bapak. Ketika Al-Quran diturunkan kepada umat manusia, manusia yang percaya atas wahyu Quran itu, mereka diberi gelar mukmin. Orang-orang percaya, karena percaya kepada Al-Quran yang diturunkan. Dan mereka yang menolak Al-Quran itu, mereka manusia itu disebut kafir. Siapa kafir itu? Saya pelajari lagi dalam Al-Quran. Dapat dalam surat Al-Ma'idah. Laqad kafara allazina qalu innallaha masih ibnu Maryam. Kafirlah orang-orang berkata Isa anak Maryam adalah Tuhan selain Allah. Oh, berarti saya kafir ini. Bukan kata orang Islam, kata Al-Quran. Makanya saya dibebaskan dari penjara kemarin. Kenapa Ustadz kalau ceramah bilang orang Kristen kafir? Bukan saya yang bilang, yang mulia. Siapa yang bilang? Al-Quran. Jangan tangkap saya, tangkap Al-Quran. Kok saya yang ditangkap?
Oh, hakim langsung patok itu apa itu palu itu, hammer di meja, pak pupak, bebas. Si pengkor yang dari Cimahi apa sana, orang yang pengkor itu namanya Kece, sampai Kece mukanya dipukul oleh Irjen Pol Napoleon Bonaparte. Orang bilang katanya Jenderal Napoleon Kristen. Siapa yang bilang Jenderal Napoleon Kristen? Beliau itu adalah Al-Hajj. Beliau itu 2 bintang polisi haji. Dia orang Palembang, Wong Kito Galo, Sumatera Selatan asli. Beliau itu ibunya yang Manado. Makanya wajah dan postur tubuhnya seperti orang Manado. Jadi orang anggap beliau ini Kristen. Tidak, beliau sudah haji. Takzim beliau kepada para ulama. Di saat ada orang menghina Nabi, nggak ada pakai pasang kuda-kuda, langsung dikasih makan tai sekaligus. Itu Pak polisi mesti ikut itu sikap begitu. Tapi jangan dikasih makan tai itu orang di sana. Tadi kan saya bilang takut saya dengar petasan. Memang saya penakut, jantung saya ini kecil sekali. Takut saya. Oh nah, jangan takut katanya ada tentara dengan polisi. Innalillahi. Dari 2008 sampai hari ini saya paling pantang untuk dia dampingi dalam berdakwah. 2 orang pernah ikut saya. Istri saya ini hamil 8 bulan. Ceramah di Malili. Malili itu tempat kejadian Poso dulu, Pak. Yang tempat pembantaian 3 kafir yang bantai orang Islam itu di pesantren Wali Songo, Poso. Dari pagi saya ceramah, dulu belum ada YouTube begini, belum ada apa namanya voice call atau video call. Dulu masih ada handphone apa itu BlackBerry Messenger. Buka begini BlackBerry. Kamu Yahya, kami tunggu, kami belah perutmu, kami potong lidahmu, kami bunuh kamu lewat Poso. Memang saya harus lewat Poso, Pak. Karena dari Jakarta saya pakai mobil, ceramah di Kalimantan, ceramah di Makassar, sampai ke desa Malili, perbatasan antara Sulawesi Selatan dengan Sulawesi Tengah. Memang basis mereka. Apa saya balas? Teman saya di Sunda, Agus dari Bandung, dia punya jenggot panjang sekali, Pak. Panjang sekali sampai di perut. Dari Jakarta saya bilang, Gus, kamu berani mau dampingi saya? Siap Ustadz, bismillah. Begitu baru digertak di BlackBerry, aduh Ustaz, kita pulang tak punya senjata kita. Woi, itu di depan ada Al-Quran, ada hadis. Apalagi yang ente takut? Kita tidak ada senjata, Ustaz. Beda dengan kita di Afghanistan dulu. Ternyata jenggot tidak jadi ukuran. Berhenti bicara-bicara begitu. Iya, alhamdulillah kalau antum tumbuh jenggot, tapi tidak ada malaikat pengukur jenggot, apalagi nyali seseorang. Tidak bisa diukur dengan jenggot dan kaki celana. Antum ribut, pecah ukhuwah Islamiyah, Maulud bidah, Muharram bidah, apa saja ajaran Islam bidah. Ini kelompok Wahabi punya kerjaan. Ini yang seperti sekarang begini. Ayo kita naik. Saya balas WA mereka, saya balas messengers mereka. Saya bilang ke mereka, itu yang kami tunggu-tunggu. Aduh, kenapa Pak Yahya balas begitu? Orang kalau masih ancam, berarti secara psikologi dia penakut. Kalau dia masih pakai ancam, tidak berani dia. Saya bilang sama istri saya, ayo kita naik. Kamu berani, Dek? Kalau saya dianiaya, kita sama-sama masuk jurang. Karena lintasan untuk ke Sulawesi itu, jurangnya minta ampun. Naik kita. Mobil saya pakai waktu itu Taruna FL. Itu pun mobil orang Jakarta yang saya pinjam. Sampai berakhir mobil itu dibakar oleh mereka. Habis, tidak ada sisa. Saya takut mau pulang ke Jakarta lagi. Ji, mobil sudah mereka kasih rusak. Bukan saya jual ya. Ini buktinya. Ente mau minta bayar, Ji? Enggak Ustadz, yang penting Ustadz selamat. Alhamdulillah. Tembus saya sampai di pos paling atas. Tentena, daerah basis mereka. Sampai ada seorang polisi berpangkat 3 kuning waktu itu, Brimob. Ustadz, kenapa Ustadz lewat sini? Dari pagi mereka nunggu. Rupa-rupanya dia tidak tahan, Pak. Ngantuk, dia pulang tidur. Oh, saya ingat kisah Nabi Muhammad. Dia capek nunggu, dia pulang. Karena habis tabligh akbar jam-jam begini, baru saya menyeberang ke Poso.
Jadi saya ini mohon maaf, setelah masuk Islam ini urat takut saya sudah putus. Jadi ibu apa anggap kalau saya bilang begini orang Kristen masuk neraka saya benci? Sayang kepada kafir. Kafir masuk Islam selama kau masih hidup. Di sisi yang lain saya mencari muka kepada Allah, bukan membenci. Tidak boleh dakwah dengan kebencian. Kalau betul saya berdakwah dengan kebencian, tidak ada umat Islam yang pasti datang. Di dalam Islam itu diajarkan. Kalau ada kiai mau tegur saya, pernah ada kiai almarhum. Saya pernah ditegur itu di kantor NU Pusat, Hasyim Musadi. Almarhum Kiai Hasyim Musadi. Nah, sini kamu. Ya, Kiai. Turunkan sedikit volume dakwah. Saya bilang tahu saya kasih nasihat begitu Pak Kiai. Saya pernah ke neraka Pak Kiai nggak pernah, saya lebih tahu. Kalau Abah Ajo dakwah beliau dan para kiai-kiai di sini dakwahnya amar ma'ruf. Kalau saya nahi mungkar. Dan dakwah yang paling sempurna itu, kenapa kiai-kiai di sini nggak boleh menyampaikan tentang soal kafir? Itu bidang saya. Amplopnya dibagi-bagi kawan. Pak Kiai nggak pernah ke neraka, saya yang pernah ke neraka, tapi tidak jadi. Tidak jadi karena Allah lihat, oh ini yang paling cocok dikasih hidayah. Kalau yang lain kenapa nggak dikasih hidayah Ustaz? Wallahu alam bisawab. Itu urusan Allah. Ibu bapak pikir orang Kristen itu banyak yang pintar. Tapi kalau ibu bapak mau tahu kenapa mereka tidak ke gereja, pergi ke Amerika, pergi ke Eropa, datangi London, datangi Jerman, datangi Belanda di Eropa, datangi juga benua Amerika. Lihat setiap hari Minggu, ada nggak orang ke gereja? Bullshit, tak ada yang ke gereja. Karena mereka sudah tidak percaya konsep Bible Old and New Testament, bukan Injil. Mereka tidak percaya isi daripada kitab mereka. Tidak rasional, irasional, tidak masuk orang bule pintar-pintar. Tantangan bagi kita untuk mengislamkan bule. Bahkan mohon maaf, pernah ada orang bule, ini bukan anekdot, memang betul-betul dia seorang jenius, seorang profesor yang bekerja siang malam di laboratorium. Dia sudah konsumsi valium. Valium itu obat kuat, obat penenang, obat supaya orang bisa bobok, bisa tidur. Dia tidak bisa tidur selama berpuluh-puluh tahun. Satu waktu dia lewat di New York, di sana ada masjid komunitas orang Indonesia, Al-Hikmah Mosque, Indonesian Muslim Community, Al-Hikmah Mosque. Masjid orang Indonesia, Masjid Al-Hikmah di New York, Amerika. Imam besarnya adalah Syamsi Ali, orang Bugis Makassar. Di profesor mampir di situ karena dia lewat hari Jumat, orang Islam dengar Ustadz khutbah, dia bukan di dalam masjid, dia di luar masjid, di dalam sudah full, dia tertidur. Ini profesor lihat, saya mau coba datang minggu depan ini, Jumat depan saya akan bertandang ke situ. Saya akan datang ke situ, saya akan hidup, akan tumbuh dengan mereka. Mudah-mudahan Allah kasih petunjuk, saya umur panjang, dan saya mau lihat apakah saya bisa tidur. Dia ikut sholat Jumat berikutnya, tertidur dia. Jadi kalau ibu bapak dikejar hutang tak bisa tidur, larilah ke masjid. Nggak perlu ke New York. Karena masjid inilah menjadi tumpuan harapan para kandidat kades. Tunggu ada acara di masjid baru kita cari suara. Begitu juga orang mau jadi presiden. Jadi konyol betul kalau ada para petinggi negara ini, bahkan orang-orang yang menjadi contoh dan teladan sudah tua-tua lalu mengatakan kami tidak butuh suara umat Islam. Oi, tak usah munafik lah. Negara kita ini merdeka, negara kita kaya karena mayoritas bangsa ini adalah Muslim. Allahu Akbar. Munafik, antum mengakui Islam kok bagaimana? Saya ini ibu bapak, tidak ada golongan dalam Islam. Wallahi,
Orang mau kunut, saya ikut kunut. Orang tidak kunut, tidak peduli saya ikut. Muhammadiyah, NU. Tadi malam kan saya sudah bilang, makanan saya setelah masuk Islam cuma 2. Pecel lele Lamongan NU, rumah makan Padang Muhammadiyah. Sudah. Ditambah dengan aliran-aliran baru ini. Coba lihat ulama-ulama kita, para habaib. Coba buka internet kita. Fitnah dan keserakahan. Sesama ulama saling menjelek-jelekan. Karena apa? Ingin cari suara, ingin merebut umat simpatisan. Mencari simpati, jelekkan Habib Rizik, jelekkan Habib Bahar, jelekkan para habib, para habaib yang ada di Indonesia. Hancurkan nama mereka. Dengan begitu kita akan menang. Hei para munafik, sadarlah. Qul ya ayyuhal kitabi ta'alau ila kalimatin sawain bainana ila na'budu Allah wala nusyrika bihi wala yatakiza baduna ba'dan. Kepada ahli kitab pun Allah katakan, qul ya ayyuhal kitabi ta'alau ila kalimatin, kembali pada kalimat yang sama dengan kami. Apalagi antum seorang ulama yang ulama yang iri. Ini yang saya poin yang ke-6 tadi. Wal ulama'u bil hasad terjadi. Kok saya kaget? Mohon maaf. Para kiai yang ada di sini, saya mohon maaf, beribu maaf. Kenapa nggak dari dulu tuh Habib-Habib itu dicungkil? Saya sedikit banyaknya tahu sejarah tentang Timur Tengah. Sedikit banyaknya saya tahu. Sedangkan kejahatan Panji Gumilang ini taktik politik yang dia peran artikan dalam konstruksi kehidupan negara yang majemuk. Indonesia yang pluralistik, berbeda suku, kaum, bangsa, dan bahasa. Ketika dia dituduh sebagai pendiri NII, dia mulai beranjak ke sana, pura-pura pro kepada orang kafir. Orang kafir mendukung. Ini rahasia yang kadangkala kita umat Islam tak paham. Antum jelekkan para habaib, terus bagaimana dengan doa kita? Ya Allah, berikanlah tempat yang mulia yang engkau janjikan kepada Nabi dan para keturunannya. Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Kita sudah menyampaikan selamat kepada Rasulullah karena ketegasan beliau, karena dakwah beliau, karena panggilan hidayah beliau kepada seluruh keturunannya, anak cucunya sampai kepada kita. Jangankan dengan orang Arab, ibu bapak, secara genealogi, secara genetika. Tadi kan ayatnya dibaca itu. Qul innani hadani Rabbi ila siratin mustaqim dinan qiyamah millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil. Doa siapa itu? Doa iftitah yang diimplementasikan umat Nabi SAW. Pertanyaannya, kapan Rasulullah jumpa dengan Ibrahim? Mari ibu bapak, ketika akhir kita tahiyatul akhir, siapa yang kita sebut? Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sholaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka hamidun. Berapa nama nabi yang disebut dalam at-tahiyatul akhir itu? 2 nabi. Rasulullah sebagai Sayyidul Anbiya, Ibrahim sebagai Abu Anbiya, bapak dari semua orang beriman, bapak dari segala nabi. Dari Ibrahim inilah dia menyeberang dari sebuah sungai menuju ke Turki, sampailah dia di Ankara, sampai di Istanbul. Bahkan perahunya Nuh terdampar di Bukit Ararat. Itu adalah sejarah bahwa tulang-tulang dan postur tubuh masyarakat Turki adalah keturunan Nabi Nuh, punya 3 anak, Sem, Ham, and Yafet. Rasulullah yang mulia ini, Nabi yang paling banyak disampaikan oleh nabi-nabi sebelum beliau, sampai Nabi terakhir Isa menyampaikan akan datang Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi nabi-nabi itu ibu bapak dari Yaman Selatan. Tadi ada Habib perkenalkan, Ustadz Indar Yaman, iya Yaman Selatan, Inat. Dari sana sumber para nabi. Rasulullah ini masih jauh ratusan ribu, masih zaman prasejarah sampai pada zaman sejarah. Dari zaman sebelum Masehi sampai ke zaman Masehi. Itu yang disebut dengan Isa al-Masih, karena dia posisinya dalam kurun waktu Masehi. Ibu bapak, tidak ada orang Islam yakinkan saya tentang Islam benar. Dari sisi kultur saya orang Manado, susah saya masuk Islam.
Dari sudut pandang teologi, saya adalah seorang petinggi gereja. Saya yang mempendetakan para pendeta. Bodoh sekali kalau saya masuk Islam, membuang hal duniawi yang dicari-cari orang-orang sekarang. Umat Islam jatuh karena haus dengan kedudukan, haus dengan harta. Rok sukuli hotiat, hubud dunia, rok sukuli hotiat. Cinta kepada dunia adalah akar dari segala kejahatan. Kita berkelahi, kita saling menjatuhkan sesama muslim. Kafir di luar sana banyak melihat kita nggak sayang kepada agama ini. Ibu bapak, saudara-saudaraku yang mau tersinggung silakan mati tersinggung di situ. Saya nggak peduli, saya bela agama ini. Kenapa kau berani begitu? Ya, saya berani karena saya tegakkan yang benar. Saya sudah lihat banyak pertolongan Allah yang terjadi dalam perjalanan dakwah kami. Dulu saya mau ceritakan satu kisah nyata dengan istri yang saya ikut saya ini. Ibu bapak tahu, di Lampung kami berhenti di pompa bensin. Kilat menyambar, hujan deras, pompa bensin tutup. Menjelang sholat maghrib, petir jatuh di depan ban mobil saya. Petir menghantam mobil yang kami parkir di pompa bensin. Anak saya yang perempuan terlempar ke belakang tahun 2009 waktu itu di Lampung Timur. Barang-barang di mobil itu terlempar semua, tertindis anak saya. Karena saya kalau berangkat dengan anak saya biasanya itu tidak, mobil tidak ada kursi di belakang, saya gergaji. Terlempar anak saya. Hujan reda, petir pun guntur, kilat berhenti, datang petugas pom bensin. Pak, Bapak dari mana? Saya dari Jakarta. Mau kemana Pak? Mau pergi ke Riau. Dulu tol belum jadi, tahun 2009. Jalannya rusak. 15 jam kalau dari Lampung menuju ke Palembang. Sekarang cuma 4 jam karena sudah ada tol. Bapak mau kemana Pak? Saya mau ke Riau. Lewat lintas timur. Hati-hati Pak. Kalau nanti Bapak bertepatan malam, cari hotel, cari penginapan. Banyak sekali perampok. Oh, saya bilang saya sudah tahu. Pak, boleh kami tanya? Boleh. Nggak apa-apa Bapak, nggak. Tuh Pak, tadi kami lihat dari dalam pompa bensin, petir jatuh, bolong di samping ban. Jangankan diri kami, ban mobil kami tidak terkelupas. Kebetulan, insya Allah malaikat lewat dan kami aman. Orang kafir yang tadinya berencana untuk membunuh kami ketika kami datang dakwah di Manado, yang ngancam itu justru masuk Islam. Kau mau membunuh saya, silakan kamu bunuh. Kami sudah kerahkan 20 orang akan membunuh kamu. Tiba-tiba kami tidak berdaya. Mari sudah pulang. Bahkan orang yang saya tabrak di Makassar, orang Toraja, jahit 80 benang kepalanya, terlempar ke atas dia. Karena disuruh pendetanya tabrak mobil saya. Dia yang jatuh, dibawa ke rumah sakit, dan apa dia bilang? Waktu Ustadz tabrak saya, di mobil Ustadz itu banyak sekali orang berjubah. Saya bilang, bohong kamu. Saya cuma sendiri, baru tadi pagi saya antar istri saya terbang karena mau melahirkan. Anak pertama perempuan saya, yang sekarang di pesantren itu. Bohong kamu, tidak ada orang, saya sendiri yang bawa mobil. Wallahi, saya lihat di belakang dan di samping Ustadz itu banyak sekali orang berjubah putih. Kalau cerita begini, mana mungkin Ustadz kami sudah muslim dari kecil, antum baru masuk Islam. Beda. Antum semua ibu bapak sudah Islam dari kecil, sudah banyak mujizat yang Allah berikan, sudah banyak keajaiban, sudah banyak nilai keberkahan yang Allah berikan. Allah ingin yakinkan kepada orang yang dari kafir supaya teguh imannya. Jangan seperti Ibrahim tadi malam saya katakan, ya Allah, haifa tukhyil maut. Bagaimana engkau bangunkan orang mati? Kata Allah, Ibrahim, siang malam kau hidup dengan saya. Siang malam antum bermunajat dengan saya. Masih ragu? Bukan ragu ya Allah, tapi saya ingin supaya hatiku tambah tenang. Inilah manusia. Inilah. Di saat terdesak pura-pura kuat, padahal sudah mau mati. Kita di Indonesia ini kurang bergantung kepada Allah. Pandang enteng.
Apalagi yang kurang dengan didikan yang sudah diberikan. Kendati saling menjelekkan, tak perlu. Ada 6 kandidat yang akan jadi kades. Pasang kuda-kuda kalian, minta kepada Allah. Kalau satu yang dipilih oleh Allah, berarti doanya paling terbaik di hadapan Allah. Begitu juga yang caleg-caleg kalau ada hari ini, berdoa minta kepada Allah. Insya Allah orang-orang yang ingin jadi caleg, apapun partainya, kalau doanya benar di hadapan Allah, sikapnya amanah kepada umat, insya Allah adalah perwujudan dari iman, antum jadi caleg. Amin ya Rabbal. Kalau kades bisa-bisa nggak Ustaz 6 orang? Nggak ada kades 6 orang. Kades cuma satu yang akan dipilih. Cuma tidak ada yang perkenalkan diri sama saya, nggak usah saya umumkan. Bawa aja namanya ke sini, nanti saya umumkan. Sudah terlambat, it's too late my friend. Nggak boleh. Karena ini orang-orang yang membina masyarakat. Sekarang berapa tahun jadi kades? Jadi nggak tuh 9 tahun itu? Jadi nggak? Sudahlah, kalian kan jadi kades ini sudah tinggal tunggu-tunggu. Berapa anggaran dia dikucurkan ini? Jangan marah sama saya ya. Karena memang begini cara dakwah saya, ilmunya payah. Kalau mau tunggu yang berilmu banyak, insya Allah. Dengan melihat kekuasaan keajaiban Allah itulah, saya percaya. Saya nggak pernah istirahat. Kawan-kawan di Jakarta tanya, Ustaz kapan ente di rumah ini? Saya bilang, kapan antum istirahat? Nanti dikubur saya bilang. Istirahat yang paling baik di dalam kubur. Berhadapan dengan mungkar dan nakir, ditanya oleh mungkar dan nakir. Kalau dia ustadz, dia kiai ajengan, mungkar dan nakir itu bangunnya pakai tangan. Kiai bangun, bangun kiai. Kalau dia jamaah, malaikat pakai kaki. Asep bangun. Bangun ke dia. Untung jadi Asep. Kalau kepada munafik, ini bahaya. Ini nih, sorban putih di kepala ban Vespa ini. Waduh. Pokoknya kalau Panji Gumilang diganggu, dia yang bilang, kotor sekali mulutnya. Iya. Jangan disebut, istighfar cepat itu. Aduh. Kalau sudah itu, dari tahun ke tahun penyakit munafiknya itu nggak habis-habis di ban Vespa di kepala ini. Ini dia. Ini ban Vespa ini. Orang dari timur katanya dia. Kita bangsa timur, saya dari timur. Kami orang dari timur dikejar. Kami orang dari timur berpegang pada prinsip. Kalau itu benar, sampai mati kami tidak akan berhenti. Besok Habib Bahar mau datang di sini kan? Tanya sama Habib Bahar. Bilang Ustadz Yahya yang suruh tanya. Bagaimana kita dari timur kalau tahu barang itu benar? Jangankan cuma Panjarang, mau mati kami tidak takut sedikit pun. Allahu Akbar. Ini katanya mengaku dari timur. Panji Gumilang diganggu, apa dia bilang? Kamu punya nenek moyang semua ambil katanya itu. Ini orang ini kalau ketemu face to face paling bagus kikomi dan strike pada dia. Itu dia. Saya pernah bilang di YouTube itu, jangan pakai polisi, jangan lapor polisi. Di mana kita jumpa, bakrai kita, baku habis kita. Ada di YouTube saya itu. Itu orang mulut besar begini, penakutnya minta ampun itu. Ada apa-apa, peralat, karena dia pikir dia masih berkuasa. Dia di samping seorang penguasa negara. Hati-hati kawan, sedangkan umur saja habis, apalagi jabatan. Kita doakan Pak Jokowi, Pak Maruf. Terima kasih Pak Jokowi. Anda jadi presiden hanya satu yang bagus. Apa? Muncul perbedaan yang sangat signifikan. Perbedaan yang sangat nyata dalam komitmen ketauhidan. Mana emas, mana imitasi. Tadi malam saya bilang mana emas, mana tai. Akan tahu inilah rezim Pak Jokowi meninggalkan legacy, meninggalkan pesan kesan yang sangat-sangat kental untuk kita tahu ini emas, ini bukan. Artinya muncul orang-orang munafik di zaman pemerintahan ini. Ada bagusnya. Apalagi Pak Maruf kemarin datang ke Palembang. Assalamualaikum Kiai. Waalaikumsalam. Boleh tanya Kiai? Oh boleh. Ada apa? Ini Kiai mau tanya Kiai. Bagaimana perkembangan Islam saat ini? Yang saya lihat
orang Islam ini sudah meninggalkan kata insya Allah. Yang ada umat Islam ini weekend. Nonton aja kalau saya fitnah ini. Ada di YouTube itu. Apa kiai? Ya mereka sudah meninggalkan insya Allah. Allahnya hilang. Siapa yang kasih hilang ruh? Siapa yang kasih hilang? Saya baru bicara dengan kiai yang umurnya sudah 80 lebih. Saya tanya umur berapa kiai? Aduh, waktu lahir nggak ada akte. Bocor juga. Berapa kiai? Lihat dari postur anatomi secara antropomorfistis, saya bisa prediksi dari dagu, leher beliau ini saya sudah bisa prediksi. Ini sekitar 88 atau 89 tahun beliau itu. Artinya sudah tua, mata masih kuat, suara masih kuat. Allah berikan umur panjang. Alhamdulillah. Ditambahkan usia setahun. Umat Islam setiap Muharram ditambahkan usia setahun. 5 yang harus kamu antisipasi. Ingat masa mudamu sebelum tua. Kalau sudah mau mati masa dibawa segala macam itu. Ada kubur di Kerawang itu yang mahal sekali. San Diego Hills. Paling rendah itu Pak, harganya saya pernah tanya. Waktu Habibie dikuburkan di situ 200 juta satu liang Pak. 200 juta masuk ke situ kuburan San Diego Hills di Kerawang. Kita ini di Pembuaran berapa satu lubang? Saya kalau berdiri begini, ini paling cuma 1,5 meter ini kain kafan, bungkus tuh Yahya itu. Saya tanya bini saya, Dek, berapa kain ini kalau saya mati? Paling 2 meter Pak. Hanya itu kita bawa 2 meter, berapa harganya kain kafan? Tanya aja kepada pembungkus mayat. Berapa harganya? Murah sekali, cuma murah. Yang menjadi mahal itu iman dan amal soleh. Silakan kalian bilang kami radikal, kami ustadz keras. Tujuan kami adalah untuk NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan tegaknya Islam di masa akan datang. Mengapa? Apa alasannya? Karena kalau Islam kuat, negara pasti kuat. Kalau Islam ini diutak-atik, dicungkil-cungkil, ulama diadu domba, pecah ukhuwah Islamiyah. Lihatlah sekarang yang terjadi. Manuver politik. Bapak-bapak ini polisi dan tentara harus menduduki lembaga strategis. Apa kurang umat Islam ini? Mayoritas bangsa kita ini mestinya menduduki posisi-posisi strategis. Tempat-tempat terhormat. Orang kafir silakan jadi pemimpin di daerah yang mayoritas kafir. Betul apa betul? Taktik dalam berpolitik. Mana suara ulama-ulama yang lama? Mengembalikan citra politik dalam konteks kekinian, dalam sifat religius. Agama itu kan menjadi payung dalam kehidupan kita. Awal kita lahir, kita bersyahadat. Saya punya anak 3 orang masuk Islam dengan istri, 4 dengan saya, 5 dengan saya. 3 anak, 1 istri dengan saya. Waktu kami masuk Islam, kodrat yang Allah berikan kepada kami dalam ucapan dan statement di hadapan manusia, la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. I witness there is no God but Allah, and the Prophet Muhammad is the messenger of Allah. Kami bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Bersaksi diikat oleh Allah. Kau sudah bersaksi kan? Saksikan. Di mana ketauhidan itu? Di mana kerasulan Nabi Muhammad itu? Percaya Nabi Muhammad Nabi. Berarti kita beriman kepada semua Nabi. Terus bagaimana Ustaz dengan ajaran Kristen? Orang Islam ini kan sudah terlanjur salah memahami. Kalau bilang Isa, dia identik dengan Kristen. Salah. Di Kristen bukan Isa. Di Kristen itu adalah Yesus. Lakum dinukum. Cuma mereka secara filosofis, filsafat Bible, mereka mempelajari filsafat teologis, asumsi teologis atau spekulatif filsafat spekulatif. Mereka asumsikan Tuhan mereka yang bernama Yesus seolah-olah adalah pribadi Nabi Isa. Tidak boleh. Isa itu adalah Nabi kita umat Islam. Isa Nabi atau bukan? Nabi atau bukan?
Urutan keberapa? Urutan ke-24. Berapa jumlah nabi dalam Islam? 124.000 jumlah nabi. Di dalamnya ada 25 rasul. Nabi belum tentu rasul. Rasulullah sudah pasti nabi. Tentara, polisi belum tentu jenderal, tetapi jenderal sudah pasti tentara atau polisi. Nabi yang terakhir, Nabi kita Muhammad, sebelum Rasulullah datang, Nabi Isa sudah membentangkan perintah itu. Di saat mana Isa menyampaikan itu? Di saat Nabi Isa masih dalam ayunan, masih dalam buayan, masih bayi, baru 8 hari lahir, Isa sudah bisa berbicara. Wa sekolah Isa bin Maryam, ya bani Israila, ini Rasulillahi ilaikum syadiqalima baina yadaya minat Taurat wa wasis rabbi rasulil ya'ti min barismuhu Ahmad. Apa kata Yahudi? Falama ja'um bil bainati qalu hadza syihrun mubin. Bohong katanya Al-Masih itu. Dia adalah penyihir yang nyata, tukang sihir yang nyata. Nabi Isa dituduh oleh Israel tukang sihir. Nah, ini Paulus punya permainan. Dia bermain secara filsafat, tuhankan Al-Masih karena datang dalam proses yang tanpa konotasi seks. Ini yang Al-Quran katakan. Mereka berkelahi, mereka tidak lagi bersatu, mereka memperdebatkan tentang ketuhanan Isa Al-Masih. Mereka orang-orang yang tertipu. Mereka mengatakan Isa disalib. Kapan Isa disalib? Saya lebih baik melarat, keluar miskin, tidak punya apa-apa, karena saya tahu besok saya cuma pulang dengan baju 2 meter. Tidak banyak yang saya bawa. Terus antum, banyak yang di rumah sakit sudah mau mati. Pakai apa itu? Infus, ditaruh di badan, di tangan, di kaki. Saya pernah diinfus juga. Tapi saya bilang kepada kepala rutan di Bareskrim, aduh mudah-mudahan cepat mati. Jangan begitu Ustaz. Lelah melihat keadaan dunia ini. Allahu Akbar. Apa yang antum memikirkan? Banyak yang kemudian sehat-sehat roboh. Ada pejabat yang sedang joget-joget. Banyak kan di YouTube itu, di Facebook. Sementara dangdut, wah, cangkul sana, cangkul sini, goyang kawan, banting sana, banting sini, banting betul ke bawah. Mati memang. Itu dicabut oleh malaikat maut. Ibu bapak doakan saya supaya malaikat maut belum cabut nyawa saya. Amin. Bilang kepada malaikat maut, sehatkan Yahya Walodi itu. Kami akan terus mendakwakan, menegakkan Islam ini. Kami berjalan pada konsep yang nahi mungkar, memberantas yang batil, menguburkan, menegakkan yang ma'ruf, to revive the truth, to bury deviation, mengangkat kebenaran, menguburkan kebatilan. Itu konsep yang kami bawa. Kami tidak berani pilih yang ma'ruf saja. Kami takut jangan jadi wapres. Ya, jadi dakwah itu jangan cuma amar ma'ruf, tapi ada nahi mungkar. Saya tidak berani mengambil yang ma'ruf, takut saya jadi wapres. Ma'ruf. Itu dia. Ambil yang mungkar, tegakkan yang mungkar. Tidak boleh saya bicara yang ma'ruf. Oh, begini cara sholat, kaki harus dibuka, ya. Dari kiai saya bilang, kiai, jadi saya datang mau diajar apa? Oh, mau diajar Pak Yahya bagaimana sholat. Bagaimana sholat kiai? Buka kaki selebar bahu Pak Yahya. Oh iya. Terus tangan kemana kiai? Tangannya ke sini sampai ke jantung. Desakan itu. Jadi kaki dibuka begini kiai. Nggak usah disempitkan begini. Nggak usah. Boleh nggak ditutup? Jangan Pak. Kalau tutup kaos lampu yang sasaran. Panas kaos lampu ini, apalagi kalau kaos lampu 55 itu panas itu. Lampu Petromax begitu dipompa dengan spuyer meledak dia. Artinya Islam ada sifat medikal. Buka sedikit supaya kaos lampu bisa kena angin. Datang lagi kelompok-kelompok yang baru belajar Islam, rapat-rapat barisan kalau sholat. Di Batam dia kejar terus kelingking, kaki kelingking saya lari begini. Dia kejar, saya lari. Anak muda seperti Irman dan apa ini, apa namanya tadi, impak. Dia mau kejar kelingking saya lari. Dia kejar, saya lari, saya kembali lagi. Dia mau kejar, saya lari lagi.
Habis sholat saya tanya, "Dek, ente kejar-kejar kaki saya? Apa maksudnya?" "Bukan Ustaz, Nabi mengajarkan." Karena dia lihat saya kan dari kafir, dia pikir gampang ini. Dia pikir ini dari kafir tapi bodoh. Dia kira saya mu'alaf. Saya bukan mu'alaf, ibu bapak. Saya ini al-muhtadin. Mu'alaf dengan al-muhtadin beda kelasnya, kawan. Beda. Jadi kalau mu'alaf nggak bisa langsung jadi penceramah begini. Saya dari ahli kitab, bukan mu'alaf. Mu'alaf itu orang yang dibujuk hatinya. Saya dan keluarga nggak ada yang bujuk. Makanya saya bilang, antum mau jelaskan apa maksudnya ini supaya dekat-dekat begini. Kaki saya lari, dia ikut. Sekarang dia ikut terus. Kalau ustaz tidak rapat, setan lewat sini, ente lupa, ente buka kaki, dia lewat bawah sini. Berhenti begitu. Jangan melogikakan semua surat Quran itu ada mufassir, ada ahli tafsir. Jangan antum tafsir dengan logika seperti Panji Gumilang. Jangan ibu bapak, tafsir dengan referensi para ulama. Innal ulama warasatul, umat ini akan mengikuti apa yang diperintahkan ulama. Jangan mengatakan ulama lembaga sosial masyarakat. Ini Panji punya kelakuan ini. Mudah-mudahan cepat jadi tersangka. Kau rasakan jeruji besi yang pernah kami di sana dulu. Enak di sana Panji, enak sekali. Apalagi di Bareskrim. Penjara di Bareskrim itu penjaranya di bawah tanah. Nggak pernah bisa melihat matahari di siang hari. Siang, malam, sore, sampai subuh kami tidak tahu waktunya apa sekarang. Karena matahari kami tak pernah lihat. Kalau kipas angin di kamar, di ruang penjara itu mati, ngos-ngosan kita seperti ikan mau cari air. Dikasihlah vitamin D untuk tulang. Ini apa ini? Kreatin deng ini bikin rusak lambung ini. Ini orang-orang yang sudah lambungnya kuat ini nih, segera diamankan ini. Ada sih minuman saya yang tidak disediakan panitia, kopi hitam. Tapi kan itu biasa. Jangan dipaksa. Berkah yang tertunda. Jangan dipaksa. Jadi begitu cara itu menghormati tamu begitu. Apa yang dia suka jangan dikasih. Ya, Abu Lahab begitu kalau terima tamu. Apa yang dia suka jangan dikasih. Kita orang Islam bukan Abu Lahab. Ibu bapak undang saya salah sih. Ibu bapak begini, ibu bapak baru bermain munafik, saya sudah pensiun. Jadi di depan saya lewat tunduk aja lah, nggak usah kasih tunjuk yang begitu. Saya sudah pensiun lama itu. Jago di atas jago, lebih jago dari Abu Lahab saya ini. Bahkan dulu saya baru masuk Islam. Ini orang saya nggak kenal dari mana datang silaturahmi. Mohon maaf. Mendengar pun saya bisa dulu, tapi karena saya tidak pelihara dalam tahajud hilang. Nggak ada yang kasih tahu saya bilang saya tahu kau habis membunuh sekian tahun lalu. Menangis orang itu. Kok bisa bapak tahu? Saya tahu. Karena ada yang bisik, dia pembunuh. Di kuping saya ini. Karomah Islam yang Allah berikan. Banyak sekali. Tapi tidak cukup ruang ini untuk saya beritahukan, karena kita hidup dengan logika. Mana mungkin. Kalau nggak begitu mana berani saya ke sana kemari. Di atas mobil ada yang menumpang di tengah jalan. Di hutan orang tidur di tengah hutan besar menyeberang laut. Datang seseorang numpang di mobil saya. Istri saya tidur di belakang, jok belakang. Pak mau numpang. Istri saya dengar. Tapi dia tanya, siapa laki-laki tadi? Padahal yang numpang nenek-nenek, perempuan. Kalau suaranya laki-laki, perempuan yang naik. Kalau suaranya perempuan, berarti laki-laki yang naik. Setelah turun, saya mulai bertanya, siapa yang datang? Siapa yang tanya tadi? Istri saya tanya ke saya, siapa tadi yang numpang? Saya bilang nggak tahu. Di tengah tol juga dia keturuk, dia cegat saya muat, nenek-nenek. Waktu tol pertama Lampung Palembang itu baru jadi, tahun 2020 kalau nggak salah. Menumpang di tengah jalan, cegat nenek-nenek, bajunya hitam, pakai kerudung tertutup hitam, lehernya tidak tertutup, sudah tua sekali, rentah bungkuk, menumpang di mobil saya.
Begitu sampai di rest area cuma satu pintu dari kamar mandi itu, saya cari-cari, tidak ada. Nggak usah takut ibu bapak. Malaikat akan menjaga bagi orang-orang insya Allah di jalan yang lurus. Amin ya Rabbal. Anak praktikan itu. Tidak pernah saya bilang ada rasa takut, benci kepada orang kafir pun. Salah mereka itu. Sayang ke mereka. Kalau saya meninggal dunia mati, nggak ada bisa dikomplain. Begitu kafir ditanya kafir di neraka, berteriak di dalam raungan, inna atadna lil kafirina salasila wa aklala wa sa'ir. Itu kata Allah, neraka sa'ir, neraka yang paling panas. Tanya para buya di sini, para kiai, neraka yang paling panas neraka sa'ir. Inna atadna lil kafirina salasila wa aklala wa sa'ir. Neraka kafir, neraka orang kafir itu neraka paling panas. Kami sediakan kata Allah bagi orang kafir belenggu neraka, belenggu rantai dan neraka yang menyala-nyala. Kalau kafir siksa di dalam neraka, ditanya oleh malaikat Ridwan, Malik, kenapa kalian ada di sini? Kenapa kalian masuk neraka? Yahya tidak menyampaikan. Oh, saya bilang tunggu dulu, lihat rekamannya, YouTube-nya banyak di dunia, apalagi di Indonesia. Diperiksa kitab Bayal Kaum Masyurah, dibuka kitab kehidupan. Oh, kata malaikat, kamu kepala batu. Dia sudah menyampaikan, tapi kamu tidak dengar. Hutang saya, beban saya selesai. Itu maksud saya. Ini kebenaran. Di satu sisi menginginkan supaya ada yang masuk Islam. Tujuan dakwah saya cuma dua. Orang kafir masuk Islam, orang Islam tambah kuat dalam keislaman mereka. Amin ya Rabbal. Jangan saling menjelekkan. Cintailah cucu nabi-nabi. Masya Allah. Sayang sekali saya lihat para habaib, muka-muka mereka, face mereka. Ibu bapak, mereka ini keturunan para nabi. Dia kawin dengan orang Jawa, dia kawin dengan Sulawesi, dia kawin dengan Kalimantan. Periksa gen mereka secara genealogi, secara genetika. Itu adalah darah Ibrahim, kuat sekali sperma Ibrahim. Jadi sudah berhenti bicara-bicara nasab begitu. Orang kafir yang akan menimpa kita, ya, di tengah kesulitan ekonomi masyarakat kita, di tengah COVID, di tengah keterpurukan negara dan bangsa, kita kacaukan lagi dengan sistem keagamaan rusak begini. Sesama Muslim tidak mau bersatu. Siapa yang untung? Orang-orang kafir. Umat jadi linglung, jadi bingung. Mana Islam yang benar ini? Di sana berdebat soal habaib, di sini berdebat soal wali songo. Awas, hati-hati. Hati-hati ibu bapak. Menghina cucu Nabi itu sama saja menghina Nabi kita tercinta Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Coba panggil dokter, suruh periksa orang Arab yang ada di sini, para habaib itu, periksa gen mereka. Panggil juga Arab yang asli, yang dari Mekah, yang dari Madinah, atau yang ada bersebaran di dunia ini. Panggil juga Yahudi, periksa darah mereka, periksa genetika mereka. Sama. Kalau kurang yakin sama saya, tanya ahli genealogi, tanya ahli genetika. Sama enggak darah Yahudi, gen Yahudi dengan gen Arab? Sama. Ismail, Ishak, Yakub, wal asbati, wa ma utiya Musa, wa Isa wa ma utiya nabiyun min rabbihim la nufariqu baina ahadin minhum wa nahnu lahu muslimun. Barulah kita mendapatkan Islam dari keturunan Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub, wal asbati, 12 keturunan mereka. Referensi Quran begitu jelas. Saya belajar Al-Quran. Tujuan saya apa? Persatukan umat Islam. Politik. Hancurkan dua Habib ini karena pengikutnya banyak, supaya kita dapat suara nanti. Mau jadi A, mau jadi B, mau jadi setan, mau jadi iblis. Berhenti yang begitu, ibu bapak. Jaga agama ini. Kalau kita di pelataran kiamat, kita minta tolong ke tetangga, boleh nggak? Nggak boleh. Kita minta tolong kepada ayah kita, suami kita, istri kita, anak-anak kita, tidak menyelamatkan kecuali syafaat baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik. Allahumma habib ilaina al-iman wa zanyu fi qulubina wa kari ilaina al-kufra wal fusuq wal isyan waj'alna minar rasyidin. Allahumma tawaffana muslimina wal hikna bisolid ghair ghazaya wal muhtadin. Allahumma ij'alna muflihin. Allahumma aftah qulubina bi zikrika wa atmim alaina nikmat
wa asbiq alaina min fadlik waj'alna min ibadika sholihin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin Muhammadin. Ya Allah ya Rabbi, kami berkumpul di lapangan terbuka ini, di Pabuaran ini ya Allah, Kabupaten Sukabumi, bersama dengan para alim, para ulama, tokoh-tokoh masyarakat, musyawarah pimpinan kecamatan. Hadir secara langsung Bapak Camat beserta komponen masyarakat Desa Pabuaran, Kecamatan Pabuaran. Ya Allah, berkahi kami semua ya Allah. 2 malam hamba berada di Kabupaten Sukabumi ini, Kecamatan Sagaranten dan Kecamatan Pabuaran. Biarlah berkah-Mu ya Allah turun atas Sukabumi ini ya Allah. Berkahi, jadikan kota kabupaten ini menjadi kabupaten yang baldatu thayyibatun wa rabbun ghafur. Berkahi keislaman kami ya Allah, keikhlasan hati kami ya Allah untuk mencintai agama-Mu yang suci, mulia dan benar ini ya Allah. Jangan sampai tergeser dari dalam lubuk nurani kami yang paling dalam. Hamba hanyalah orang yang Engkau angkat ya Allah dari lumpur kekafiran, musyrik, dan tidak menerima kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siang malam hamba menangis hanya memohon ampunan dari Engkau ya Allah. Belum seberapa perjuangan hamba ini ya Allah dengan dosa-dosa hamba di masa jahiliyah ya Allah. Kami tidak meminta ampun, Engkau mengampuni dosa kami ya Allah, tapi tegakkan ketauhidan kami ya Allah. Karena yang kami lakukan dalam hidup ini berbagai macam tantangan, berbagai macam ujian, segala macam rencana hidup kami ya Allah. Kadang kami tidak bersandar kepada mengandalkan pikiran kami, menanggalkan kekuatan kami. Hadir di tengah-tengah kami para kandidat calon kepala desa. Siapa yang Engkau pilih ya Allah, angkat untuk menjadi kepala desa di desa ini ya Allah. Siapa yang Engkau pilih yang akan jadi kepala desa, dialah orang yang Engkau muliakan ya Allah. Dan 5 orang yang tidak Engkau pilih, di kemudian hari Engkau angkat mereka ya Allah, memperbaiki akhlak dan ibadah mereka. Demikian juga saudara-saudara kami yang menjadi bercita-cita untuk menjadi bakal calon anggota legislatif kabupaten. Kami tidak tahu mereka ya Allah, Engkau yang maha tahu. Jadikan mereka untuk menjadi wakil-wakil rakyat-Mu ya Allah. Kami hanya memohon, Engkau yang menghendaki ya Allah. Kami hanya meminta, Engkau yang memberi ya Allah. Kami suami istri akan kembali ya Allah dan melanjutkan perjalanan ke kota Medan dan sekitarnya, Sumatera Utara. Lindungi kami di perjalanan ya Allah. Dan berkah-Mu biarlah turun sekali lagi memberkahi seluruh umat-Mu yang hadir pada malam hari ini dalam momentum Muharram 1445 Hijriah. 2 organisasi pemuda, Impak dan Irman. Berkahi mereka ya Allah, yang menjadi ujung tombak regeneration to the next time Islam untuk masa yang akan datang. Berkahi anak-anak muda ini ya Allah, jadikan pemimpin di tengah bangsa kami ini. Kami tidak tahu ya Allah, di antara kami ada di kemudian hari yang Engkau angkat menjadi pemimpin negara. Semua Allah yang maha tahu, Engkau yang maha mengetahui ya Allah, Engkau yang maha bijaksana. Allahumma gfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun alal mursalin, alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Ibu Bapak atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan kami. Usikum wa nafsi bitaqwallah. La ilaha illa huwa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.